Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, perkenalkan nama saya Fadlul Umam dari Pendidikan Geografi kelas B, NIM akhir 69. Ya, di sini saya mau menceritakan atau menjelaskan tentang definisi wilayah perbatasan dan sebaran yang berada di Indonesia. Ya, di sini saya mau menjelaskan yang pertama yaitu definisi wilayah perbatasan dan sebaran yang ada di Indonesia. Wilayah perbatasan adalah kawasan yang berada di sekitar garis negara, baik yang berbatasan langsung dengan negara lain di darat maupun di laut. Wilayah ini memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan keamanan, serta kedaulatan politik dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, wilayah perbatasan tersebar di berbagai daerah, mencakup perbatasan darat dan laut. Perbatasan darat Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Malaysia, Kalimantan, Papua Nugini di Papua, dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, perbatasan laut Indonesia mencakup wilayah yang berbatasan dengan sebelah negara di Filipina, Singapura, Australia, India, dan Thailand. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan dan pengawasan di wilayah perbatasan untuk menjaga integritas wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Ya, pembahasan yang selanjutnya yaitu dasar hukum kebijakan perbatasan yang berada di Indonesia. Dasar hukum dan kebijakan perbatasan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan undang-undang yang menjadi landasan bagi pengelolaan wilayah perbatasan secara terpadu dan berkelanjutan. Salah satu dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mengatur tentang batas wilayah negara, baik di darat maupun di laut, serta pelindungan terhadap wilayah perbatasan. Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Perbatasan (BNPP) yang bertugas menyusun kebijakan koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan di kawasan perbatasan. Kebijakan perbatasan juga tercantum dalam RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai berbagai negara dan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah berfokus pada aspek keamanan, peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya yaitu tujuan perencanaan wilayah perbatasan yang ada di Indonesia. 1. Menjaga kedaulatan negara. Yang kedua yaitu pemersatu pembangunan. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Yang keempat mengintegrasi wilayah perbatasan dengan wilayah nasional. Yang kelima meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keamanan dan ketertiban. Yang ketujuh yaitu penguatan identitas nasional. Seperti itu. Strategi perencanaan wilayah perbatasan di Indonesia. Yang pertama, penguatan infrastruktur dan konektivitas. Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta jaringan listrik dan air bersih. Yang selanjutnya itu dua, pembangunan kawasan berbatasan sebagai beranda negara. Menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara, bukan lagi wilayah teras belakang. Yang selanjutnya penggunaan pos lintas batas (PLBN) yang representatif dan modern sebagai pusat kegiatan ekonomi dan publik. Yang ketiga yaitu pengembangan ekonomi lokal dan potensi unggulan. Mendorong pengembangan sektor unggulan wilayah seperti pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Yang keempat yaitu peningkatan pelayanan dasar, menyediakan akses pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial yang merata dan berkualitas. Yang terakhir yaitu peningkatan pengawasan dan keamanan wilayah, meningkatkan kehadiran TNI Polri dan sistem keamanan berbasis teknologi untuk mencegah aktivitas ilegal di perbatasan. Seperti itu. Tantangan wilayah perbatasan Indonesia. Wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik secara geografis, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Letak yang umum terpencil dan sulit dijangkau membuat akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta transportasi masih sangat terbatas.
Kondisi ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, lemahnya pengawasan di daerah perbatasan membuka peluang terjadinya aktivitas ilegal seperti penyeludupan barang, perdagangan manusia, dan pelanggaran batas wilayah. Tantangan lainnya adalah kesenjangan pembangunan antara wilayah perbatasan dengan wilayah pusat yang dapat memicu rasa ketidakadilan sosial. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu program prioritas perbatasan yang berada di Indonesia. Program prioritas pembangunan wilayah perbatasan Indonesia difokuskan pada upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat kedaulatan negara. Salah satu program utama pembangunan yaitu PLBN yang modern dan terintegrasi sebagai pusat pelayanan publik, perdagangan, dan simbol kehadiran negara. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih yang sebagaimana kita sudah dijelaskan pada slide-slide selanjutnya, yaitu termasuk penambahan personel dan fasilitas TNI Polri untuk menjaga perbatasan-perbatasan yang ada di negara kita seperti itu. Nah, mungkin kalau kawan-kawan semuanya ada pertanyaan tentang perencanaan wilayah atau tentang perbatasan-perbatasan yang ada di Indonesia bisa ditanyakan ya teman-teman. Ya, sekian dari saya. Bila banyak salah, tutur kata atau perbuatan tidak mengenakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.